Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Alkitab. Mungkin di sepanjang segala abad, tak ada buku yang lebih unik dan paling dibicarakan orang selain dari kitab suci. Walau sejumlah orang meragukannya ataupun membencinya, namun kitab suci tetap terbukti merupakan buku yang paling banyak dibaca orang sepanjang sejarah. Walaupun di sepanjang sejarah ada banyak orang bermaksud melenyapkan kitab suci, seperti sejumlah kaisar Romawi di abad-abad awal, yang mengeluarkan dekret untuk membakar semua kitab suci, namun kenyataannya ada saja salinan kitab suci yang tetap survive dan kitab suci tetap eksis sampai sekarang. Voltaire, seorang tokoh Enlightenment dari Prancis yang dikenal karena sikap skeptiknya terhadap gereja, konon pernah memperkirakan bahwa di abad ke-19 kitab suci akan menjadi buku antik yang hanya dipajang di museum. Namun faktanya, perkiraan Voltaire meleset jauh, sebab yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah wafatnya, nama Voltaire dan tulisannya mungkin hanya dikenal dalam buku sejarah, tetapi kitab suci masih tetap hidup dan dibaca banyak orang setiap hari dan menjadi pegangan bagi kehidupan banyak orang sampai saat ini. Lalu bagaimana perjalanan sejarah Alkitab? Bible berasal dari kata Yunani biblos atau biblon. Kita mengenal kata Bible dalam artinya sekarang dari Santo Hieronymus di abad keempat yang menyebutnya sebagai the Holy Books atau the Books. Persamaan kata dari the Holy Bible adalah the Holy Scriptures yang mengacu kepada kitab-kitab yang dikenal sebagai sabda Allah yang merupakan satu kesatuan dalam kesinambungan ilahi. Sejak dari penulisannya sampai juga kepada pelestariannya, kitab suci mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh buku-buku lainnya. Ke-73 kitab dalam kitab suci ditulis dalam rentang waktu berabad-abad, sekitar 1600 tahun, yang ditulis oleh sekitar 50 orang yang berbeda dari negara ataupun tempat yang berbeda. Namun semuanya menuliskan rencana keselamatan Allah yang mengacu dan mengerucut kepada Kristus. Kitab-kitab Perjanjian Lama menjabarkannya secara samar-samar, entah melalui nubuat maupun gambaran tokoh-tokohnya, namun kitab-kitab Perjanjian Baru menyampaikan pengendapannya secara jelas dan sempurna di dalam Kristus, Sang Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Koherensi atau keselarasan semua bagian dari kitab-kitab ini yang ditulis oleh banyak penulis yang berbeda sepanjang rentan abad yang cukup panjang, sekitar 17 abad ini, membuktikan bahwa kitab ini bukan semata-mata karya tulis manusia, namun Allah sendirilah yang menginspirasikan penulisannya. Kitab suci kita yang nampaknya relatif seragam sekarang sebenarnya berasal dari komponen-komponen yang beragam. Ada saatnya di mana sebelum kalimat-kalimat tersebut dicetak dalam buku, perkataan tersebut pertama-tama didaraskan kepada para pendengar oleh para pembawa kabar gembira. Maka jauh sebelum dicetak, kitab suci pada awalnya merupakan ajaran lisan. Bentuknya adalah kisah narasi yang disampaikan dengan pola tertentu, yaitu ritme tertentu dan puisi bersajak, rangkaian kata-kata bijak yang ringkas, ataupun dengan pengulangan kata-kata tertentu yang sama. Hal ini memungkinkan teks tersebut dapat diturunkan dari generasi ke generasi ketika bahasa tulisan belum menjadi alat komunikasi yang umum.
Ini sejalan dengan keadaan budaya, spiritualitas, dan sastra dalam masyarakat di mana kitab suci berasal. Kitab suci bertumbuh dalam pola masyarakat yang komunal dan tidak individual, sebagai sesuatu yang spontan dan hidup, jauh berbeda dengan budaya kertas di zaman modern, di mana bahasa tulisan menjadi sesuatu yang otomatis dan umum. Demikian pembahasan mengenai sejarah Alkitab. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.